Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidanillah wa musalliyan wa musalliman ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Para pemirsa, para pengikut, para pecinta channel YouTube MZT Malang Raya, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian-kajian kita, yang mana kajian dan pembahasan kita pada kesempatan kali ini masih melanjutkan tentang beberapa hal yang penting untuk kita ketahui berkaitan dengan pelaksanaan atau pembayaran kafaroh ketika seorang suami mendhihar istrinya. Ketika seorang suami itu telah bisa ditetapkan bahwa dia telah melakukan dhihar terhadap istrinya, menyamakan istrinya, menyamakan anggota tubuh istrinya dengan perempuan-perempuan yang mahram kepada si laki-laki, maka konsekuensi dari tindakan ini, si suami harus wajib untuk membayar kafaroh. Dan kafaroh dhihar ini seperti apa sudah kita bahas pada beberapa video yang sebelumnya, yaitu yang pertama dia harus melakukan itqu raqabatin mu'minatin, yaitu membebaskan budak perempuan, yang mana budak perempuan ini harus perempuan yang muslimah. Dan ada beberapa persyaratan dari Imam Syafi'i, yang mana budak tersebut harus budak yang dalam kondisi mampu dan sangat layak untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Namun mengingat ketika zaman-zaman sekarang sudah tidak ada perbudakan, maka pindah kepada grade yang kedua, yaitu melaksanakan puasa 2 bulan berturut-turut. Jika seandainya seorang suami yang berkewajiban untuk membayar kafaroh ini tidak mampu melaksanakan puasa 2 bulan berturut-turut, dia sudah mencoba tapi gagal lagi, mencoba dan gagal lagi, mencoba dan gagal lagi, maka dia diperkenankan untuk berpindah pada grade yang ketiga, yaitu it'amu sittina miskinan, memberikan bahan makanan pokok kepada 60 orang fakir atau 60 orang miskin, yang mana fakir dan miskin yang diberikan bahan makanan pokok sebagai kafaroh itu haruslah fakir atau miskin yang beragama Islam. Ketentuan ini para pemirsa, ketentuan dengan urutan-urutan seperti ini, karena memang wajib membayar secara murattabah, adalah bagi mereka orang-orang muslim atau orang-orang dhimmi, orang-orang kafir dhimmi yang dalam kondisi rasyid. Artinya dia adalah sosok suami yang mutlaqut tasarruf. Dia sosok manusia yang diberikan izin, mendapatkan legalitas dari syariat untuk menjalankan harta bendanya dia sendiri. Adapun orang-orang yang tidak seperti demikian, artinya dia adalah kebalikan dari orang-orang yang mutlaqut tasarruf, atau biasa diistilahkan dengan sebutan mahjur alaih, maka ini menjadi pembahasan tersendiri pada kesempatan kali ini. Keterangan yang bisa kita ambil apa yang disebutkan oleh beliau Asy-Syaikh Al-Bujairami di dalam hasyiah beliau terhadap kitab Al-Iqna. Beliau Asy-Syaikh Al-Bujairami memberikan keterangan qauluhu wa khisaluha salasatun hadza kulluhu fil hurri ar-rasyidi wa minhu ad-dhimmi. Keterangan yang mewajibkan seorang suami membayar kafaroh dengan 3 urutan tadi, itu ketika si suami ini adalah al-hurru ar-rasyidu. Ketika si suami itu merupakan suami yang merdeka dan dia adalah orang yang rasyid. Sudah kita bahas pada beberapa kesempatan-kesempatan yang lain bahwa dalam kacamata syariat, ketika ada manusia yang dia itu telah balik, dan ketika dia balik itu dia menjadi sosok manusia yang cakap di dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Dia juga cakap di dalam menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya saja dia itu melaksanakan atau melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat, dia tidak melakukannya secara terus-menerus, dia melakukannya secara jarang-jarang saja, dan itu pun tidak dilakukan secara jiharo, tidak dilakukan secara terang-terangan di hadapan masyarakat. Dan kemudian juga dia ini merupakan sosok figur manusia yang cakap di dalam menjalankan harta bendanya sendiri. Dia mampu melakukan jual beli dengan baik.
Dia bisa menjual dengan mendapatkan keuntungan. Dia bisa membeli dengan memperkirakan harga yang sekiranya dia tidak tertipu dalam pembelian tersebut. Maka orang-orang seperti ini diistilahkan dengan sebutan orang-orang yang rasyid, yaitu orang yang dia itu mutlakut tasarruf. Dia mendapatkan legalitas dari syariat untuk bisa menjalankan harta bendanya sendiri. Adapun orang yang tidak seperti demikian, entah itu dia adalah orang yang tidak cakap dalam agamanya. Artinya misalkan dia itu sosok manusia yang sudah balik dan dia itu sering melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap syariat. Taruhlah misalkan dia tidak sholat, taruhlah misalkan dia itu tidak menutup aurat, taruhlah misalkan dia itu melakukan kemaksiatan-kemaksiatan seperti minum minuman keras, dia bermain judi, dia mengkonsumsi obat-obat terlarang, atau dia itu sering menghambur-hamburkan hartanya untuk hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau juga misalkan dia itu adalah sosok orang yang tidak mengerti tentang bagaimana caranya dia itu menjalankan harta bendanya sendiri. Maka orang-orang seperti ini, menurut pendapat yang teriwayatkan langsung dari Al-Imam Asy-Syafi'i, orang seperti ini sah dikatakan sebagai orang yang safih. Sedangkan orang yang safih, atau kalau ditranslate ke bahasa Indonesia itu bisa diartikan dengan orang yang dungu, orang yang safih seperti ini merupakan salah satu dari 8 kelompok manusia mahjur alaih. Orang yang mahjur alaih seperti ini, yaitu adalah mereka orang-orang yang dianggap tidak cakap dalam menjalankan harta bendanya sendiri. Sehingga orang yang safih seperti ini, ketika dia ingin melakukan jual beli, ketika dia itu ingin menjalankan harta bendanya sendiri untuk usaha, maka pelaku usaha itu yang memegang keuangannya adalah wali dari si safih tersebut. Ini merupakan satu riwayat yang langsung dari beliau Al-Imam Asy-Syafi'i. Al-Imam Asy-Syafi'i memberikan persyaratan, ketentuan tentang siapakah orang-orang yang rasyid, yaitu adalah orang yang cakap sekaligus dalam 2 hal. Cakap dalam masalah agamanya dan juga cakap dalam masalah harta bendanya. Ketika salah satu saja ada yang tidak terlaksana, misalkan dia itu hanya cakap dalam menjalankan hartanya, namun dia tidak cakap melaksanakan kewajiban-kewajiban agama dan masih banyak dan sering melakukan pelanggaran-pelanggaran kepada aturan-aturan syariat, maka menurut pandangan Al-Imam Syafi'i, hal ini merupakan orang yang safih. Dia tidak bisa dikatakan sebagai seorang yang rasyid. Ini riwayat asli dari Al-Imam Syafi'i. Namun kemudian para ulama-ulama di masa-masa berikutnya, terutama apa yang bersumber dari keterangan kitab Tatimah milik Imam Al-Mutawalli, demikian juga yang bersumber dari Al-Imam Izzuddin bin Abdissalam dan juga ulama-ulama yang lainnya di masa-masa berikutnya, beliau para ulama ini memberikan keterangan lebih lanjut bahwa orang yang rasyid itu tidak harus cakap dalam 2 hal tersebut, cakap dalam agamanya ataupun cakap dalam harta bendanya. Orang yang dia itu dianggap rasyid, yaitu adalah ketika dia cukup cakap dalam menjalankan harta bendanya sendiri. Walaupun mungkin di sisi yang lain dia masih belum cakap dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agama. Sebagaimana itu yang banyak terjadi di sekeliling kita, banyak di antara orang-orang yang di sekeliling kita ini mereka mampu menjalankan harta bendanya, tahu bagaimana caranya dia menjual, mengerti bagaimana caranya dia membeli, sekiranya ketika melakukan akad jual beli itu mereka tidak terjerumus pada hal-hal yang bisa menimbulkan kerugian-kerugian. Walaupun ternyata fakta di lapangan, orang-orang seperti ini kadang dia masih belum melaksanakan sholat 5 waktu dengan baik. Dia masih sering meninggalkan sholat-sholat 5 waktu. Dia masih sering membuka auratnya di tempat yang umum. Dia masih sering melakukan kemaksiatan-kemaksiatan yang termasuk dosa-dosa besar, misalkan seperti minum minuman keras, mengkonsumsi obat-obat terlarang, atau yang lain sebagainya. Ketika orang seperti ini ada di sekeliling kita, lalu dia kemudian menjalankan satu bentuk usaha, atau misalkan dia itu melakukan akad jual beli, maka menurut pendapat sebagian ulama yang ada di dalam mazhab Al-Imam Syafi'i, orang ini sudah cukup bisa dikatakan sebagai rasyid.
Walaupun menurut rumusan yang asli dari Al-Imam Syafi'i, orang seperti ini sebenarnya masih belum bisa dikatakan sebagai orang yang rasyid. Nah, ketika misalkan ada orang yang dia itu safih, kita memahami safih ini bisa merujuk kepada rumusan asli Imam Syafi'i atau rumusan dari sebagian ulama-ulama kalangan mutaakhirin dari madhab al-Imam Syafi'i, yaitu seperti tadi beliau al-Imam Izzuddin bin Abdissalam atau beberapa ulama-ulama berikutnya, bahwa orang safih ini yaitu hanya orang yang tidak mampu atau orang yang tidak cakap di dalam menjalankan harta bendanya. Misalkan ada seorang suami yang kebetulan suami ini adalah orang yang safih, dia bukan orang yang rasyid. Sudahlah dia itu misalkan tidak melaksanakan sholat 5 waktu, atau mungkin dia itu tidak menutup auratnya, atau dia itu misalkan masih melakukan dosa-dosa besar, minum minuman keras, melakukan judi dan seterusnya misalkan. Plus dia juga tidak cakap dalam menjalankan harta bendanya. Dia tidak mengerti bagaimana menjalankan usaha. Dia tidak mengerti bagaimana caranya melakukan jual beli yang sekiranya dia tidak rugi. Dia tidak mengerti hal seperti ini. Maka dia sebagai orang yang safih. Ketika ada suami yang safih lalu kemudian dia itu melakukan zihar kepada istrinya, otomatis berarti dia wajib untuk melakukan pembayaran kafarah. Nah, ketika si suami safih ini berkewajiban untuk membayar kafarahnya, keterangan yang bisa kita ambil, barangkali mungkin di antara antum semuanya pemirsa channel YouTube MZT Malang Raya membaca keterangan yang ada di dalam kitab Hasyiatul Bujairomi alal Iqna, Anda akan menemukan keterangan wa ammas safihu fabahatha al-Asnawi annahu innama yukaffiru bisawmi akhdan min qawlihim innahu kal mu'siri. Jika ada seorang pelaku zihar, ada suami yang dia itu menzihar istrinya, namun ternyata kondisi si suami itu merupakan suami yang safih, suami yang safeh, dia tidak cakap dalam menjalankan harta bendanya. Maka keputusan hukum yang dimunculkan oleh Al-Imam Al-Isnawi merupakan bahsu dari pribadi beliau sendiri. Orang seperti ini atau suami seperti ini dalam membayar kafaroh, dia hanya diperkenankan membayar kafaroh berupa puasa saja, yaitu dia berkewajiban untuk melaksanakan puasa 2 bulan berturut-turut. Dia tidak diperkenankan untuk membebaskan budak. Dia tidak diperkenankan untuk memberikan makan, memberikan bahan makanan pokok kepada 60 orang fakir atau 60 orang miskin dari kalangan umat Islam. Orang suami yang seperti ini, suami yang safeh seperti ini, menurut rumusan pribadi dari Al-Imam Al-Isnawi, dia hanya diperkenankan untuk membayar kafaroh berupa puasa 2 bulan berturut-turut. Kenapa demikian? Karena orang safeh ini oleh beliau disamakan seperti orang yang mu'sir, seperti orang yang tidak memiliki harta sama sekali. Walaupun misalkan ternyata faktanya si suami safeh ini dia memiliki tabungan yang bermiliar-miliar rupiah misalkan. Namun karena dia itu dalam kondisi yang safeh, dia dalam di kacamata syariat dianggap seperti orang yang mu'sir, orang yang tidak memiliki harta sama sekali. Sehingga ketika dia dianggap seperti ini, kewajiban dia di dalam membayar kafaroh adalah dengan melakukan puasa 2 bulan berturut-turut. Namun kemudian lakin raddahu al-Bulqini, Al-Imam Al-Bulqini, yaitu ulama lain di yang satu masa dengan Al-Imam Al-Isnawi, membantah keterangan Imam Isnawi ini. Yang mana Al-Imam Al-Bulqini mengatakan waqala al-mu'tamadu annahu yukaffiruhuna bil mali kama fil qatli. Seorang suami yang dia itu berstatus safeh, seorang suami yang dia itu tidak cakap di dalam menjalankan harta bendanya sendiri, dalam masalah ini dia harus membayar kafaroh dengan mengeluarkan hartanya. Artinya menurut pemahaman yang dimunculkan oleh Al-Imam Al-Bulqini, dia tidak kemudian langsung melaksanakan puasa. Dia tetap pada grid yang pertama.
yaitu membebaskan budak perempuan yang muslimah. Jika seandainya tidak ada perbudakan, maka hendaknya budak ini dicari kurs rupiahnya. Oh, kira-kira budak itu seandainya dijual, ketemu harganya misalkan 1 miliar misalkan. Maka si suami yang safa ini dalam pembayaran kafaroh, dia mengeluarkan harta senilai 1 miliar rupiah. Atau misalkan kalau dia ternyata tidak mampu, karena mungkin dia itu tidak termasuk orang yang berharta, dia orang yang miskin, maka dia berpindah kepada grade yang ketiga, yaitu membayar kafaroh dengan memberikan bahan makanan pokok kepada 60 orang fakir atau miskin yang beragama Islam. Kenapa demikian? Karena menurut beliau, orang yang safeh dalam pembayaran kafaroh ini, dalam kafaroh diyah maksudnya, itu disamakan seperti orang yang wajib membayar kafaroh dalam masalah pembunuhan. Lakin al-mukhrij lahu huwa waliyuhu. Walaupun nanti ketika akan melaksanakan pembayaran kafaroh ini, yang melaksanakan pembayaran tidak boleh dari si suami itu secara langsung. Yang melakukan pembayaran adalah wali dari suami yang safeh tersebut. Yaitu kalau misalkan ada orang tuanya, misalkan bapak dari suami ini masih ada, maka si bapaknya lah yang melakukan pembayarannya. Kalau misalkan ternyata bapaknya sudah tidak ada, maka bapaknya bapak atau jad, yang mana jad ini adalah abul ab, bapaknya bapak, dia yang kemudian melakukan pembayaran kafarohnya. Jika seandainya kemudian si jad abul ab, kakek yang kakek ini merupakan bapak dari bapaknya si suami safeh, itu ternyata juga tidak ada, maka yang melakukan pembayaran kafaroh adalah al-wasi, yaitu orang yang diwasiati tentang pelaksanaan tentang kehidupan si suami safeh ini. Jika misalkan ternyata tidak ada si wasi, maka yang melakukan pembayaran adalah al-qadhi di daerah tersebut. Walaupun nanti wanawi huwa safihu, yang melakukan niat pembayaran kafaroh adalah si suami yang dalam kondisi safeh tersebut. Keterangan ini bisa antum temui pada kitab Hasyiatul Bujairami alal Iqna. Namun ketika panjenengan misalkan membaca kitab Hasyiatul Baijuri, Anda akan menemukan keterangan yang berbeda dari apa yang disebutkan oleh Hasyiatul Bujairami. Dalam Hasyiah Bujairami seakan-akan pendapat yang muktamad adalah apa yang disampaikan oleh beliau Al-Imam Al-Bulkini. Sedangkan pendapat dari Imam Isnawi dianggap tidak muktamad. Bahkan di situ menggunakan bahasa wa bahatha al-Isnawi. Yang mana dalam kajian ilmu fikih ketika ada istilah bahasa, itu seakan-akan pendapat ini merupakan pendapat yang lemah dari sosok yang memunculkan pembahasan tersebut. Ketika kita membaca Hasyiah Baijuri dalam pembahasan ini, kita akan menemukan keterangan wa ammas safihu fala yukaffiru illa bis-shaumi akhdan min ja'lihim annahu kal mu'siri. Adapun orang yang safeh, si suami yang dia statusnya adalah safeh, maka suami safeh ini tidak bisa membayar kafaroh dihar kecuali harus dengan puasa saja, yaitu puasa 2 bulan berturut-turut. Dengan alasan seperti yang di awal, karena suami safeh ini disamakan seperti orang yang muksir, orang yang tidak memiliki harta. Keterangan Al-Baijuri berhenti sampai di situ saja. Seakan-akan ibarat yang disampaikan oleh Syekh Al-Baijuri menguatkan yang menjadi bahsunya Al-Imam Al-Isnawi. Sedangkan di Bujairaminya mengatakan bahwa yang muktamad adalah miliknya Al-Bulkini, bukan miliknya Al-Imam Al-Isnawi. Lalu kira-kira dari dua hasyiah ini, yang mana dua hasyiah ini sama-sama membahas tentang kitab Ghayatut Taqrib, mana yang diambil? Apakah muktamad versi Bujairami atau muktamad versinya Al-Baijuri? Kalau mengambil muktamad versinya Bujairami, maka yang kita ambil adalah membayar kafaroh itu dengan membayar harta, dengan mengeluarkan harta. Namun kalau kemudian yang kita ambil itu adalah keterangannya Baijuri, maka si safeh ini dalam membayar kafaroh cukup hanya melaksanakan puasa 2 bulan berturut-turut. Seakan-akan antara Syekh Bujairami dengan Syekh Baijuri ada perbedaan tarjih di dalam menyatakan mana yang muktamad, apakah mengeluarkan harta atau melaksanakan puasa. Dari hal ini kemudian kita bisa melihat keterangan yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Tuhfah beliau dalam bab hajar. Al-Imam Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami memberikan keterangan yang lebih rinci lagi tentang masalah ini, yaitu beliau Ibnu Hajar Al-Haytami memberikan keterangan
Wa bihadza yujma'u baina tanaqudil mutaakhirina fi dzalika wa kadza baina ma afhamahu qawlu syaikhaini wa yasumu fi kaffaratil yamini min ikhtisasi dzalika bil mukhayyarati wa ma yusarrihu bihil matnu al-ati min annahu la farqa bainal mukhayyarati wal murattabati. Dan dari keterangan yang di atasnya dibahas oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami tentang pendapat yang dimunculkan oleh Al-Bulqini dan juga sebagian ulama yang menyatakan bahwa orang suami yang dia itu safeh, seorang suami yang dia itu safeh cukup membayar kafarohnya dengan puasa, di situ sebenarnya ada bentuk pembedaan. Apakah kafaroh dzihar itu termasuk satu perbuatan yang jenisnya fi'li atau hanya sebatas qasdi? Sehingga dari perbedaan pandangan inilah kemudian ada perbedaan tarjih mana yang harus dikeluarkan, apakah puasa atau mengeluarkan hartanya. Di sini yang kemudian dibahas. Beliau dari pembahasan ini yujma'u baina tanaqudil mutaakhirin. Bisa kita simpulkan, bisa kita jamikkan dari beberapa keterangan ulama-ulama mutaakhirin. Maksudnya adalah Al-Isnawi dan juga Al-Imam Al-Bulqini fi dzalika. Wa kadama bainama afhamahu qaulu syaikhain, dan juga apa yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi dan juga Al-Imam Ar-Rafi'i. Wa yasumu fi kafaratil yamin min ikhtisasi dzalika bil mukhayyarah, bahwa ketika ada orang yang dia itu melanggar sumpahnya, maka dia melaksanakan kafaroh itu dengan berpuasa, karena si pelanggar sumpah ini dia kafarohnya adalah berjenis mukhayyarah, dia boleh memilih. Dan apa yang disampaikan dalam matan dalam bab ini, bahwa sebenarnya dalam masalah pembayaran kafaroh itu tidak ada perbedaan antara mukhayyarah dan murattabah. Sehingga dari sini dan juga keterangan berikutnya, wa amman nadharu li kauni sababi fi'lan wa huwa la yaqbalu raf'a fa ghairu muttadihil ma'na idh la farqa baina kafarati dhihari wal jima'i wal qatli wala baina kafaratil yamini wa nahwil halqi fin nusuki. Bahwa tidak ada pembeda. Apakah kafarohnya itu adalah kafaroh yang mukhayyarah ataupun kafaroh yang murattabah? Apakah kafaroh itu sebabnya merupakan satu bentuk perbuatan atau hanya sebatas qasdu saja, seperti pelanggaran sumpah? Ini semuanya tidak dibedakan. Sehingga ketika kafaroh itu sudah ditetapkan bahwa ini mukhayyarah, maka dia boleh memilih yang mana saja. Adapun nanti ketika kafaroh ini adalah kafaroh yang murattabah, maka dilaksanakan secara murattabah. Sehingga kesimpulan dari keterangan beberapa ulama-ulama yang kita ulas pada kesempatan kali ini, seandainya saja ada seorang suami yang dia berstatus safeh, lalu dia kemudian melakukan dzihar kepada istrinya, sehingga dia wajib untuk membayar kafaroh, maka kafaroh yang dia lakukan adalah murattabah, yaitu dengan membebaskan budak atau badal pengganti dari pembebasan budak, yaitu dia mengeluarkan harta yang harta ini setara dengan harga budak. Itu pun jika ada. Jika masa-masa sekarang sudah tidak ada perbudakan lagi, maka pindah kepada grade yang kedua, yaitu melaksanakan puasa 2 bulan berturut-turut. Jika seandainya suami yang safeh ini gagal di dalam melaksanakan puasa 2 bulan berturut-turut, maka dia diperkenankan untuk pindah kepada grade yang ketiga, yaitu memberikan bahan makanan pokok kepada 60 orang fakir atau 60 orang miskin yang beragama Islam. Ini sengaja dibahas pada kesempatan kali ini. Kita baca bersama-sama dari keterangan beberapa kitab, karena barangkali saja kita ketika membaca Hasyiatul Baijuri, maka kita akan menemukan keterangan seakan-akan beliau mengunggulkan atau mentarjih dari pendapatnya Al-Imam Al-Isnawi. Dan seandainya kita membaca kitab Al-Bujairomi, Hasyiatul Bujairomi, seakan-akan beliau hanya mentarjih, hanya mengunggulkan pendapat dari Al-Imam Al-Bulqini. Namun ketika kita melihat keterangan yang ada di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, dalam hal ini Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami tidak membedakan apakah kafaroh itu mukhayyarah, apakah kafaroh itu adalah kafaroh yang murattabah, apakah kafaroh itu sebabnya merupakan fi'li, atau kafaroh itu sebabnya merupakan qasdi. Ketika sudah ditetapkan ini mukhayyar, ya selesai, mukhayyarah. Ketika kafaroh itu murattabah, selesai, itu harus murattabah.
Sehingga kalau ini kafarnya kafarah dhihar dan itu merupakan kafarah yang murattabah, maka dibayar secara berurutan, mulai dari urutan grade pertama, kalau tidak mampu berpindah kepada grade yang kedua, kalau tidak mampu berpindah pada grade yang ketiga. Inilah kiranya para pemirsa dan para pengikut channel YouTube MZT Malang Raya, mudah-mudahan dari apa yang kita bahas ini bisa memberikan tambahan kegamblangan, memberikan tambahan pemahaman tentang agama kita, sehingga kita sebagai umat Islam, sebagai umat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW bisa semakin mengerti tentang ketentuan-ketentuan agama, ketentuan-ketentuan syariat Rasulullah SAW, yang mana dengan ini semuanya kita berharap kita, keluarga kita, anak-anak kita, dan orang-orang yang ada di sekeliling kita bisa menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga bisa menyenangkan hati baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.